wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi, saya dari Kabupaten Madiun. Kita akan membicarakan tentang stunting. Dari stunting ini sering kita dengar terkait dengan status gizi buruk dalam waktu yang panjang. Menjadi penting dan menarik perhatian banyak kalangan karena kasusnya di Indonesia itu sangat tinggi. Efeknya apa? Psikologisnya itu dia memiliki risiko perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang kurang optimal. Nah, perkembangan yang kurang optimal tersebut berdampak juga pada kapasitas belajar dan prestasi belajar di sekolah juga mereka akan kurang optimal. Dari beberapa referensi menunjukkan kalau stunting itu di awal 2 tahun kehidupannya cenderung berisiko mengalami permasalahan pada kondisi psikologis ketika remaja dibandingkan dengan anak normal. Di antaranya kecenderungan yang cemas dan rentan depresi. Demikian, dengan stimulasi perkembangan anak yang baik, pengaruh negatif dari kejadian stunting terhadap perkembangan anak dapat diminimalisir dampaknya. Sekarang ada pertanyaan nih, bagaimana kalau anak yang sudah terlanjur stunting, dia beranjak dewasa, dia menikah, apakah stunting itu bisa diputus mata rantainya? Saya pernah bertanya seperti ini kepada orang dokter. Ada 2 hal berbeda. Kalau anak yang stunting itu perempuan, maka kondisinya itu akan mempengaruhi kualitas sel telur calon anaknya. Sel telur ini kan sudah ditentukan sejak anak masih dalam kandungan. Maka dari itu kenapa kok pendampingan stunting itu dimulai dari 1000 HPK. Nah, mulai dari catin ya, mulai dari calon pengantin, dari 1000 HPK, baduta, balita. Itu kenapa? Soalnya yaitu tadi sel telur itu sudah ditentukan sejak anak masih dalam kandungan. Jadi kualitas kesehatan ibu hamil itu menentukan status kesehatan anak. Bisa atau tidaknya diputus mata rantainya itu tergantung faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting itu: 1, dari tingkat pendidikan ibu, lalu dari tinggi badan ibu dan berat badan, juga dari status ekonomi. Erat sekali kaitannya dengan asupan gizi dan nutrisi, baik saat hamil di 1000 HPK, pemberian ASI maupun ketika anak sudah MPASI. Stunting itu bukan keturunan, bukan juga genetik, tapi ditentukan dengan kualitas nutrisi dan kesehatan. Di masyarakat itu percayanya mereka itu stunting adalah sebuah keturunan. Karena apa? Ibu yang stunting otomatis dia yaitu tadi sel telurnya sudah terbentuk dari sejak anak-anak. Jadi diusahakan sekali untuk teman-teman adik-adik yang perempuan itu silahkan menjaga kesehatannya sebelum menikah, hingga kualitas dari anak yang adik-adik kandung itu bisa bagus. Hingga kalau mau memutus mata rantai stunting itu menyiapkan calon ibu dan ayah. Nah, sehingga kualitas calon janinnya itu bisa bagus. Ada pantun nih ya. Ada burung di atas genting. Burungnya punya Pak Bambang. Ayo kita cegah stunting dengan gizi seimbang. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.